semuanya, welcome to my YouTube channel. Oke, jadi kali ini aku bakalan bikin konten baru, yaitu tentang aku bakalan nyeritain ke teman-teman tentang cerita Wattpad yang seru. Mungkin nggak semuanya, cuma highlight aja. Jadi kali ini aku mau coba ceritain satu cerita yang aku buat udah di Wattpad juga. Kalian bisa cek di akun Wattpad aku, Maul_05 kalau tidak salah. Kali ini aku bakalan ceritain yang judulnya adalah Kopi Kenangan. Di sini ada cerita tentang Gita dan Agung, Mas Agung dan Mbak Gita. Itu tentang penantian Mbak Gita selama 15 tahun buat menunggu Mas Agung yang tiba-tiba ghosting dan kemudian tiba-tiba datang ngajakin dia nikah gitu. Oke, buat part 1 ya. Ini chapter 1. Judulnya Awal Kisah. Oke, siap? 1, 2, 3. Jadi di sini POV-nya, point of view-nya dari Mbak Gita. Aku mulai 1, 2, 3. Oke, cek. Halo, nama gue Gita alias Larasa Gita. Aduh, ini Mas Agung pasti bakal ketawa sih kalau tahu gue bicara pakai lo gue gini. Pada kesempatan ini gue bakalan sedikit banyak cerita tentang kehidupan gue sejak 15 tahun lalu sebagai seorang istri dari Mas Agung. Orang yang menurut gue misterius dan ya gitu. BTW tadi gimana? Awal cerita gimana kita deket ya. Jadi dulu tuh sebenarnya pas awal masuk aliyah kita bukan orang yang bener-bener deket loh. Malahan lebih disebut musuhan. Soalnya emang kalau memandang suatu case, sudut pandang kita tuh beda jauh ya. Alhasil kita sering debat. Nasibnya lagi gue alias Mbak Gita selalu kalah dari dia atau Mas Agung. Karena gue benci kalah, akhirnya gue memutuskan untuk menjudge dia sebagai musuh gue. Gue sering menghindari pendapat dan pertanyaan dia kalau lagi ada debat atau presentasi di kelas. Keadaan kayak gini akhirnya terus berjalan sampai 1 tahun lamanya. Wah, lama banget nih Mbak Gita musuhan sama Mas Agung. Ya awal gue kelas 11 aliyah, pas itu kalau nggak salah tahun 2019 ya. Kita juga masih belum dekat sama sekali nih. 1, karena emang gue belum bisa adaptasi jadi belum punya teman, dan 2, karena emang gue nggak mau deket-deketan sama Mas Agung. Nggak suatu hari satu kejadian yang kayaknya jadi awal kita bisa ngobrol adalah pas ulangan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pas itu gue yang lagi fokus-fokusnya ngerjain soal nih, tiba-tiba diliatin sambil dipelototin Mas Agung. Juga temen satu timnya, teman satu yang merupakan ketua dari majelis musyawaratan siswa MPS. Terus gue merasa terintimidasi gitu, jadi takut dong. Terlebih saat itu di kampus gue harus sering jaga diri dari cowok. Pikir gue ada salah apa nih sama 2 cowok itu. Lagi mikir gitu, gak sadar air mata keluar sendiri. Lama-lama gue nangisnya kejer lagi tanpa sebab. Teman-teman cewek gue langsung pada tanya dong, kamu kenapa Git? Tanya Naya yang duduk di samping kanan gue sambil usap-usap punggung gue tuh. Gak hanya itu, guru PKN gue Bu Lili juga tanya, tapi gue cuma jawab dengan gelengan, gak apa-apa gitu. Aku baik-baik aja. Sebenarnya gue juga paham gue nangis sebab apa. Masa iya cuma dipelototin cowok doang gue nangis? Cengeng banget gak sih? Cengeng banget Mbak Gita. Hingga pas jam istirahat mulai, jawaban PKN udah ditumpuk tuh. Bu Lili udah pamit keluar, teman-teman juga udah banyak yang keluar buat jajan atau pulang ke ke asrama. Gue masih diem di tempat duduk merenungi sebenarnya gue tuh kenapa ya bisa sampai nangis gini. Lagi asik ngelamun, si 2 cowok yang tadi melototin gue, Mas Agung sama Ahmad nih, nyamperin gue. Git, sebenarnya kita minta maaf deh, kita nggak tahu kalau kamu bakalan nangis kayak tadi, kata Ahmad, si cowok bongsor yang merupakan ketua MPS sekolah. Nggak apa-apa ucapku. Aku juga nggak tahu kenapa bisa nangis lah, bisa-bisanya gue jawabin gini sambil sedikit ketawa buat mempercair suasana. Mas Agung yang pas itu cuma diem terus ikut keluar. Pas Ahmad juga keluar, aku jadi jengkel dong, nih orang kenapa diem doang, gak ada niatan apa buat minta maaf. Pas itu udah ngejudge kalau dia emang ya gitu, gak ngerasa bersalah aja. Hingga saat bel masuk bunyi, Mas Agung yang kayaknya habis dari asrama tiba-tiba nyamperin.
dia berdiri di depan meja gue emang lagi nulis sambil nunduk, auto ngangkat kepala dong. Taunya mata kita ketemu, gue mencingan alis sambil sebagai kode dari tanda tanya kenapa. Dia ngerogoh saku dan naruh 1 batang permen kopiko ke meja gue. Gue beneran minta maaf juga Git, katanya sembari menyodorkan 1 buah permen kopiko. Gue jawabin, iya, ini apa nih, sogokan pok ceritanya. Ini jawaban gue. Sebenarnya gue udah bersyukur sih dia mau minta maaf. Pertanyaan tentang sogokan mah cuma buat basa-basi aja sebenarnya. Agak ya, ini kebenaran gue kasih. Nanti kan Pak Iwan Git, gue paham lu sering ngantuk kalau pelajaran beliau. Tuh kan logat Betawi dia juga akhirnya keluar. BTW nih orang sejak kapan paham betul gue ngantuk kalau didongengin Pak Iwan. Dan sejak kejadian hari itu nggak tahu kenapa, karena takdir Allah kuasanya yang lagi sedikit demi sedikit membuka satir tentang jodoh gue, atau nggak tahu kenapa dengan alasan apa, gue dan Mas Agung sering banget kelompokan bareng, mulai dari matematika sampai kelompokan banyak banget yang mempertemukan kita. Dari situlah kemudian kita sering deket, sering bagi cerita, dan akhirnya kita klop, punya hobi yang sama-sama suka kucing, sama-sama suka traveling, sama-sama suka sama-sama suka nonton film dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita deket deh. Mungkin itu scan terakhir, mungkin itulah salah satu scan yang jadi kedekatan kita. Jadi belum sempat kita deket sampai 1 tahun, tapi akhirnya yang kita akhirnya berpisah ya, karena tahu sendirilah pas benar-benar lagi deket dunia nggak mengimbangi, virus corona tiba-tiba datang di Maret tahun 2020, sekolah dan asrama ditutup, murid disuruh pulang, dan kita LDRan dari tempat dia ke tempat aku. Relationship kita juga terbatas banget, cuma chattingan sederhana lewat Instagram, kemudian chattingan di WhatsApp setelah gue punya akunnya. Oke. Itulah cerita part 1 dari ceritanya Mbak Gita dan Mas Agung, di sini dari POV-nya Mbak Gita. Kalian kalau misal ada yang penasaran dengan part 2-nya seperti apa, kalian cuma tinggal klik link yang udah aku masukin ke deskripsi, oke? Bye, thank you.